Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi 2019A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah Ekonomi Indonesia, yaitu pertanyaannya menganalisa isu atau permasalahan yang terjadi pada ekonomi Indonesia. Saya mengambil tema industri, pertanian, dan masalah pangan dengan permasalahan yang berfokus pada krisis global. Saat masih berjuang keluar dari efek pandemi COVID-19, ekonomi di dunia dikejutkan dengan adanya eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin menekan. Konflik kedua negara tersebut tak hanya menimbulkan korban manusia karena serangan bersenjata, tetapi juga berefek pada ekonomi secara global. Penyebab pertama dari tingginya inflasi adalah tingginya harga komoditas. Harga komoditas energi naik tinggi karena pasokan langka akibat pandemi, diperparah dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Begitu juga dengan komoditas pangan yang saat ini harganya makin tidak terjangkau. Akibatnya terjadilah aksi proteksionisme pangan bermunculan di berbagai negara. Perlu diketahui, Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama komoditas energi dan pangan di dunia. Sehingga ketika pasokan dari Ukraina dan Rusia macet, dampaknya juga akan dirasakan secara global. Nah, krisis yang terjadi di dunia seringkali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia yang berakibat pada lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan. Krisis global menuntut kita mempersiapkan langkah antisipasif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri. Masalah pangan yang akan dihadapi Indonesia adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan langkah antisipasi agar kita memiliki ketahanan pangan yang baik. Nah, harga-harga komoditas di dunia seperti gandum, gula, sapi, dan kedelai naik tajam. Hal ini disebabkan pasokan komoditas merespon lambat terhadap pemulihan dari pandemi di berbagai negara. Nah, berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sejumlah terobosan yang ditemukan anak bangsa dalam menghasilkan bibit unggul, tanaman pangan, produksi pupuk, dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi kondisi yang menyebabkan gejolak pangan harus diantisipasi secara menyeluruh dengan langkah yang pertama yang bisa dilakukan yaitu untuk jangka pendek bisa dengan pemberian bantuan langsung tunai dan sejenisnya harus dilakukan secara efektif. Jangan sampai terjadi kebocoran atas bantuan tersebut. Yang kedua yaitu upaya jangka panjang bisa dilakukan lewat pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai pasokan yang mampu meningkatkan nilai pangan. Yang terakhir yaitu untuk jangka panjang dengan memperkenalkan teknologi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan. Pemberdayaan petani dari sisi kemampuan dan kreativitas juga harus menjadi kepedulian bersama agar mampu mendorong produktivitas pangan nasional. Nah, kerjasama antara instansi dan lembaga serta pemerintahan pusat dan daerah harus diperbaiki sehingga upaya dalam mengatasi gejolak harga komoditas di tanah air terlaksana dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.